Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang Miss katakan minggu lalu, kita hari ini bakal belajar bareng-bareng tentang part of speech ya. Jadi part of speech itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Jadi kita bisa mengistilahkan part of speech itu menjadi word classes atau kelas-kelas kata. Nah, di bagian part of speech itu ada 8 bagian. Dan setiap bagiannya itu mempunyai posisi dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, biar kita mudah ingat nih bagian-bagian part of speech itu kayak gimana, kita bisa singkat. Jadi kita singkat jadi panca VIP atau panca VIP. P-nya itu apa? P-nya itu pronoun gitu. Oke, kita langsung bahas aja ya, langsung bahas. Yang pertama itu pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti yang menggantikan noun. Biar kita itu nggak selalu pakai noun terus gitu. Jadi kita nounnya itu kita ubah menjadi pronoun. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu I bisa diubah menjadi me. I-nya itu sebagai subjek dan me-nya itu menjadi objek. Ada yang bisa nyontohin lagi nggak? Oke, benar ya. Si itu sebagai subjek dan her itu sebagai objek. Itu bisa noun menjadi pronoun. Oke. Dan bisa juga loh kita pakai anyone atau no one, itu juga termasuk pronoun. Terus yang adjective. Yang kedua adalah adjective. Adjective itu apa? Adjective itu adalah kata sifat. Fungsinya untuk menjelaskan atau mensifati noun, atau juga bisa menjelaskan tentang pronoun gitu. Contohnya kayak gimana? Katanya tuh seperti good, bad, happy, sad kayak gitu. Contoh kalimatnya seperti she always happy. Siapa yang selalu bahagia adalah dia perempuan. Dia mensifati noun atau pronoun. Yang ketiga adalah noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda ini contohnya seperti book. Jadi barang itu kan ada barang seperti ini kan. Barang itu pasti punya nama. Ini barangnya apa? Barangnya adalah book, buku. Jadi setiap barang itu mempunyai nama, itu adalah noun. Nah, di noun ini nggak hanya benda aja sih. Di nama orang, nama kota, nama negara itu juga termasuk noun. Lalu yang keempat adalah conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction itu adalah kata hubung atau kata sambung. Yang katanya itu bisa digunakan untuk menghubung antar kata, antar frase, antara kata dan frase, antar klausa dan antar kalimat. Contohnya after, before, and itu termasuk conjunction. Lalu yang kelima adalah adverb. Adverb itu apa? Adverb itu adalah kata keterangan. Kata keterangan itu bisa menjelaskan adjective, verb, dan bisa juga menjelaskan adverb itu tersendiri, dan bisa menjelaskan sentence. Contohnya, contoh adverb menjelaskan verb itu adalah seperti run quickly. Run-nya itu sebagai verb, quickly-nya sebagai adverb, keterangannya. Terus adverb menjelaskan sentence. Misalnya, I met you. Met-nya itu adalah bertemu. Tetapi met di sini yang saya gunakan adalah verb 2. Jadi terlihat ya itu bahwa kalimat tersebut kejadiannya itu adalah di masa lampau atau ya kemarin kayak gitu. Lalu yang keenam adalah verb. Verb itu adalah kata kerja. Di sini banyak banget pasti udah yang tahu tentang kata kerja ya. Ada yang bisa nyontoin nggak? Oke, Lika. Ya, Lika benar. Ya itu bisa ya, bisa read, bisa write, bisa wait kayak gitu. Itu aktivitas kita itu termasuk verb. Terus di verb ini ada 3 loh, ada 3 bagian apa aja. Yang di bagian pertama, misalnya verb 1 itu adalah masa sekarang. Verb 2 itu adalah kejadian yang sudah lampau, dan verb 3 itu adalah yang biasanya digunakan di passive voice. Contohnya gimana ya? Contoh di verb 1 ya. Contoh di verb 1 itu seperti she reads a book. Dia memakai S karena kejadian sekarang itu menggunakan S atau IS. Lalu
yang ketujuh itu ada interjection atau kata seru. Nah, di kata seru ini bukan kata seru-seruan, tetapi showing your emotion kayak gitu. Contohnya, wow, that's awesome, atau ouch, it hurts, gitu. Jadi di interjection itu adalah showing your emotion. Yang terakhir adalah preposition. Preposition itu adalah kata depan. Kata depan di sini bukan yang selalu di depan kalimat ya, tapi kata yang jatuh sebelum noun atau pronoun. Contohnya kayak gimana? Contoh kata yang jatuh sebelum pronoun itu adalah with you, I'm happy. Prepositionnya adalah with, terus pronounnya itu adalah you. Jadi kata yang jatuh sebelum pronoun. Atau bisa juga kita balik, I'm happy with you. Tetap ya, prepositionnya di depan pronoun. Contoh yang kata yang jatuh sebelum noun itu in the street. Jadi in-nya itu sebagai preposition and the street-nya itu sebagai noun. Kayak gitu. Oke, materi yang udah Miss jelaskan hari ini udah bisa dipahami. Oke, bakal Miss tanya ya untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang udah Miss sampaikan. Jadi Nisa, tadi bagian part of speech itu disingkat menjadi apa ya? Ya benar, Panca VIP ya. Terus Agus, contoh adverb menjelaskan adverb itu kayak gimana ya? Kan tadi Miss sudah menjelaskan tuh yang adverb menjelaskan verb, adverb menjelaskan adverb kayak gimana ya? Iya, bagus banget ya. Jadi Tom runs very quickly, itu dia adverb menjelaskan adverb kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir ya, Putri deh, sebutkan 3 bagian part of speech beserta contoh katanya. Gimana dong? Ya terus? Oke, betul banget ya. Jadi di pronoun itu kita bisa ngubah bagian subjek menjadi objek. Contohnya they menjadi them, ya. Atau di you itu bisa bagian subjek bisa menjadi bagian objek juga ya. Oke. Jadi itu aja ya evaluasinya. Mungkin bakal Miss tambahkan tugas di Google Classroom karena Miss kira kalian sudah pada paham ya. Atau ada yang mau nanya nih? Oh ya, udah paham ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sampai sini aja ya materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.